Kekejaman Zionis, serangan Israel ke Gaza salah sasaran hingga makan banyak korban. Serangan udara Israel menghabisi 3 orang anggota dari sebuah keluarga di jalur Gaza sebagai sebuah kesalahan fatal. Hal itu diungkapkan sendiri oleh pihak militer Israel. Para korban itu seorang bocah, ayahnya dan juga pamannya. Ketika berada di mobil yang mereka tumpangi, dihantam rudal yang dilepaskan pesawat tempur Israel yang ceroboh. Militer Israel mengakui serangan yang menghabisi 3 orang itu salah sasaran karena mereka sebenarnya membidik para anggota kelompok dari Hamas Palestina namun gagal dan salah sasaran. Militer Israel telah mengetahui bahwa selama operasi terhadap Hamas di jalur Gaza terjadi penembakan terhadap sebuah mobil dan ini sebagai salah sasaran, ujar juru bicara militer Israel. Sementara itu, pemimpin Hamas Khaled Mesal mengatakan kepada wartawan di Damaskus bahwa pembantaian di Gaza itu akan merusak upaya perundingan damai dengan Israel. Karena hingga saat ini, hubungan dari keduanya malah semakin memburuk. Seperti terjadi 2 minggu yang lalu, eskalasi yang memuncak dengan serangan roket ke Israel hingga Iron Dome gagal menangkis berbagai macam roket yang ditembakkan ke Israel. Dari ribuan roket yang diluncurkan hanya ada beberapa yang ditangkis oleh Iron Dome karena banyaknya serangan yang dilakukan yang dinamakan serangan balasan Jihad Islam Palestina pada tentara Israel. Mencekam Israel janji gencatan senjata, namun beberapa saat kemudian menggempur Palestina lagi. Jadi roket dari Gaza kembali hantam Israel untuk membalasnya hanya beberapa menit setelah gencatan senjata diumumkan. Baru beberapa menit gencatan senjata diumumkan, roket-roket bertebangan dari jalur Gaza membalas kembali perlakuan keji Israel. Yerusalem Post mengatakan roket ditembakkan ke Israel Selatan hanya 8 menit setelah gencatan senjata. Pemberitaan itu mengatakan gerilyawan PIJ menembakkan rentetan roket ke Tel Aviv dan kota-kota lain di Israel. Layanan pers pasukan pertahanan Israel mengatakan sirene serangan udara berbunyi di distrik-distrik berdekatan dengan jalur Gaza tak lama setelah gencatan senjata dimulai. Pada jam 23.25 adalah serangan terakhir pasukan pertahanan Israel sebelum gencatan senjata yang berlaku pada pukul 23.30, kata layanan pers. Lalu hanya 8 menit setelah gencatan senjata diumumkan, Palestina kembali menyerang untuk membalas serangan terakhir Israel pada Palestina. Sementara itu, Mesir telah menyerukan pihak Palestina Israel untuk melakukan gencatan senjata. Para pejabat intelijen mengatakan gencatan senjata mulai pada Minggu tengah malam, waktu setempat untuk mengakhiri konflik baru yang dipicu pada hari Jumat itu. Namun hal itu masih terus berlanjut hingga saat ini, kedua kubu saling serang. Palestina terus mempertahankan tanahnya dari Zionis. Di sisi lain, Mesir telah mengintensifkan kontak dengan kedua belah pihak di daerah kantong itu untuk menahan eskalasi saat ini, kata seorang sumber resmi menjelaskan. Namun apa daya, Palestina terus membalas apa yang harus dilakukan Palestina terhadap Israel yang sudah semena-mena dan melakukan aksi sangat tidak berperi kemanusiaan pada Palestina yang dilakukan Israel di Masjidil Aqsa.
Bahaya besar, Israel telah dikepung rudal-rudal Iran dan pasukan Islam. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett. Politikus sayap kanan Yahudi ini menyatakan bahwa negara itu kini dalam bahaya besar, sebab sudah dikepung pasukan Iran. Pernyataan ini disiarkan Bennett melalui siaran resminya dilansir dari FIFA Militer. Bennett mengungkapkan bahwa posisi Iran saat ini di luar dugaan militer Israel. Ternyata dalam 10 tahun atau 1 dekade, kekuatan militer Iran berkembang pesat. Terbukti negeri Islam terbesar di Persia ini kini sudah berhasil membuat posisi Israel kepepet. Menurut Bennett, militer Iran telah berhasil mengepung Israel dari segala penjuru. Bahkan kini Iran hanya duduk manis dengan posisi peluru kendali sudah siap membombardir Israel dari segala arah. Iran mengepung negara Israel dengan rudal sambil duduk dengan aman di Teheran, kata Bennett. Bennett menerangkan tak cuma pasukan militer Garda Revolusi Islam Iran alias IRGC saja yang siap menyerang Israel, tapi pasukan-pasukan Islam yang tergabung dalam milisi bersenjata binaan Iran juga tak kalah siapnya. Di utara laut atau timur laut ada milisi Syiah di Suriah. Di utara ada Hizbullah, di selatan ada Hamas dan Jihad Islam, kata Bennett. Bennett merasa tak percaya dengan pernyataan itu. Selain sudah terkepung, Iran juga disebut telah berhasil mengembangkan program nuklir sangat pesat. Iran berada dalam kondisi paling maju dalam program nuklirnya, dengan mesin pengayaannya lebih canggih dan lebih luas dari sebelumnya, ujar Bennett. Tak banyak yang bisa diperbuat Israel saat ini dalam kondisi terkepung. Bennett hanya berharap dunia tidak tutup mata dengan program nuklir Iran. Perlu diketahui saat ini memang cuma Iran yang memiliki kekuatan, kemampuan, dan nyali yang besar untuk menghancurkan Israel. Karena negara-negara Timur Tengah dan Persia yang pernah turut memerangi Israel dan dalam Perang Arab, saat ini dalam situasi tak menguntungkan. Ada yang sudah hancur karena perang dan ada juga yang diam-diam telah bersekutu dengan Israel dan juga Amerika.